Kalau ditanya seberapa efektif klarifikasi yang dilakukan untuk kasus-kasus yang ramai, apakah bisa meredam spekulasi dan fitnah di media sosial? Ya, setiap klarifikasi yang dilakukan tentunya akan menimbulkan pro kontra, tentunya akan ada yang mendukung dan mungkin tetap ada yang menghujat ya. Tinggal kita melihat saja sebenarnya apa yang terbaik yang bisa dilakukan. Karena mungkin ditakutkan juga kalau memang tidak melakukan klarifikasi, isunya akan semakin liar, tidak bisa diisolasi, makanya perlu dilakukan klarifikasi. Tapi ini kan menjadi sebenarnya kasusnya kan ranah pribadi ya. Saya sendiri sih tidak sepakat untuk terus menggunjing, mengangkat-angkat isu-isu yang bersifat ranah pribadi ke ranah publik. Jadi ya terserah yang mengalami sih. Kalau buat saya itu adalah hak mereka karena ini adalah ranah pribadi mereka dan tentunya ini bukan untuk konsumsi publik sebenarnya, walaupun mereka seorang figur publik. Miris memang melihat apa yang terjadi. Dan parahnya lagi, isu miring itu harus tersebar luas tepat pada hari ulang tahun pernikahan Arhan dan Aziza Shalsa yang baru saja genap berusia 1 tahun pada tanggal 20 Agustus 2024 kemarin. Sebuah hari yang begitu dibanggakan oleh Arhan hingga mendorongnya untuk memamerkan tanggal tersebut saat dirinya berhasil membobol gawang China Taipei pada laga persahabatan internasional tahun lalu. Menariknya, gerakan klarifikasi yang dilakukan oleh Aziza seolah mendapat dukungan moral dari Ibunda Arhan. Ia, belum lama ini, Ibunda Arhan seolah ingin meluruskan pemberitaan miring yang beredar lewat unggahannya. Tak tanggung-tanggung, ia bahkan memberikan ucapan hangat kepada Azizah dan Arhan atas keberhasilan mereka menjalani pernikahan selama 1 tahun. Lantas, seperti apa pandangan pakar media sosial terkait teknik klarifikasi dari Pratama Arhan dan Aziza Shalsa dalam menyikapi kasus ini? Serta, bagaimanakah pula dukungan Ibunda Arhan terhadap pernikahan mereka berdua? Apa yang dilakukan Arhan ini merupakan sebuah langkah yang ya bisa disebut bijak ya, karena dia bisa mengklarifikasi dengan postingan tersebut. Bagaimanapun seorang suami tentunya sangat manusiawi, memiliki naluri untuk melindungi rumah tangga, melindungi anggota keluarga termasuk istrinya. Jadi wajar sih Arhan melakukan postingan tersebut. Ya, saya tidak akan menduga-duga sebenarnya kasus ini seperti apa. Cuman sebagai seorang kepala keluarga, wajar sekali Arhan memposting hal tersebut. Tapi ngomongin efektif atau tidaknya ya belum bisa dipastikan karena memang isunya ini belum jelas juga mau ke arah mana. I'm so sorry about what happened to you, Rachel dan juga Arhan. Keduanya ini menurut gue super baik banget. Mulai dari Rachel yang cuman nge-spill, oh kita masih baik-baik aja kok. Padahal plot twistnya, kalian lihat aja di akun yang udah gue spill barusan, Rachel ini ternyata dijelek-jelekin guys sama mantannya yang kemarin ini. Dan Arhan kita nggak usah bahas lah ya, dia ini kan sangat amat bucin. Tiba-tiba ternyata istri yang paling dia cintai ini berkhianat. Upayanya sahabat polisi ini kan ingin publik mendapatkan informasi atas CCTV ya di kasus Vina ya, kemudian mungkin data lain. Tapi gugatannya Hermanto ini nyasar nih, Herwanto nih ya, dari sahabat relawan polisi ya. Ini nyasar nih ya, gugatannya nyasar. Kenapa? Tidak bisa gugatan yang memerintahkan polisi untuk melakukan tindakan menyerahkan atau membuka barang bukti melalui gugatan perdata, tidak bisa.
ini harus digugat melalui PT UN, nyasar gugatannya ya. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang baru ya, seorang penyelenggara negara atau seorang administrator pemerintahan, kalau ini polisi dinyatakan sebagai administrator pemerintahan ya, bisa digugat ke PT UN atas perbuatan faktual ya. Perbuatan faktual yang harus dilakukannya tetapi tidak dilakukan. Nah, ini advokat harus paham ya. Advokat bukan sekedar sebetulnya, memang sih bisa dikatakan advokat menjalankan fungsi pengawasan ya. Tetapi juga advokat harus cerdas menggunakan upaya. Forum apa yang bisa digunakan supaya tidak sia-sia. Sudah menilai, sudah bisa memberikan satu penilaian, gugatan ini tidak akan dikabulkan. Sekarang begini loh ya, sebenarnya kan jangan bicara lah ya, jangan bicara masalah legal standing, jangan bicara masalah pihak, ya apakah kurang pihak, kenapa Polda Jabar tidak digugat dan sebagainya. Sebenarnya kami nggak perlu gugat, itu kewajiban kalian buka. Jadi jangan nanya-nanya ibaratnya legal standing, jangan nanya ibaratnya kenapa Polda Jabar nggak digugat. Masa kami perlu gugat? Seharusnya malu dong. Masa orang mau buka barang yang harusnya ya dimiliki kewajiban oleh kalian buka, terus kalian nggak buka sampai orang melakukan gugatan. Kalau saya malu, kalau saya anak saya nih minta uang sama saya sampai nangis-nangis, malu saya. Karena apa? Saya orang tuanya, wajib saya kasih makan anak saya. Simpel aja. Kalau sampai anak-anak nangis, sampai kakinya tuh anak-anak itu merengek-rengek minta uang, yang malu itu orang tuanya. Masa anak-anak merengek minta uang sama orang tuanya sampai nangis-nangis? Nah, sama seperti gitulah. Saya geli lihat pengacara-pengacara yang cari panggung itu. Supaya kelihatan hebat, dia ngomong sembarang kali aja, kadang-kadang sudah di luar prosedur hukum. Supaya kelihatannya kayak wah dia ngomongnya sembarang, padahal nggak berbobot sama sekali. Saya mau meluruskan karena banyak sekali yang bertanya apakah benar atau enggak. Jadi di sini kalau teman-teman mau nanya boleh. Mungkin dari saya sendiri beritanya itu tidak benar ya, tidak benar, salah. Karena sampai saat ini pun saya kaget. Malah ada laporan yang bahwasannya statusnya itu udah dicabut ternyata ya. Itu saya kaget banget karena bener-bener nggak tahu. Jadi saya juga makasih sama teman-teman wartawan yang udah menginfokan bahwa saja statusnya itu dicabut gitu loh. Mungkin dari abang sendiri bisa dijelasin kronologinya kenapa sampai beritanya itu bisa dicabut gitu. Saya sendiri kan sebagai orang yang nggak ngerti hukum ya, jadi nggak paham juga gitu loh. Seperti yang sudah berulang-ulang saya sampaikan ke beberapa teman media yang menanyakan tentang pencabutan itu, saya sudah mengatakan bahwa Dewi tidak pernah mencabut gugatannya. Begitu juga kami sebagai kuasa hukum juga tidak pernah mencabut gugatan yang kami daftarkan. Ya, jadi ini murni karena kekeliruan, kesalahan dan kekhilafan dari Pengadilan Agama Cibinong. Ya, di sidang terakhir di mana majelis hakim itu meminta agar Dewi ikut hadir dalam persidangan itu, memang ada dialog dan komunikasi. Ya, himbauan untuk Dewi ini apakah tidak bisa prosesnya menunda sampai kelahiran bayi. Meskipun diakui oleh majelis hakim itu dalam persidangan tidak ada halangan secara hukum untuk mengajukan gugatan meskipun dalam keadaan yang sedang hamil, ya. Jadi dari dialog itu Dewi hanya menyatakan nggak apa-apa, saya sabar kok untuk mengikuti proses ini. Dalam arti kata sabar itu adalah kalaupun prosesnya itu agak sedikit panjang, apalagi tergugat juga tidak pernah hadir dalam persidangan, Dewi merasa oke-oke saja. Sebagai bukti bahwa pencabutan itu bukan datang dari kami sebagai penggugat, baik kuasa hukum maupun Tengku Dewi, maka pada tanggal 9 Juli, kami sudah menyurati Ketua Pengadilan Agama Cibinong, ya, bentuk
surat komplain kami dan juga bentuk surat permohonan perlindungan hukum kenapa kok ada putusan di ICOT yang menyatakan penggugat telah mencabut gugatan padahal itu tidak pernah dinyatakan dengan tegas. Pada tanggal 17, Pengadilan Agama Cibinong itu menyurati kami memberikan undangan untuk diperiksa, untuk diklarifikasi apa fakta yang sesungguhnya. Ya. Nah, di dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Agama Cibinong oleh tim yang melakukan pemeriksaan atas perkara ini, atas kejadian yang kami alami ini, tim kuasa hukum sudah menyampaikan tanpa ada yang ditutup-tutupi, tanpa ada yang disembunyikan realita dan fakta dalam persidangan. Yang nyata-nyata memang tidak ada pencabutan secara tegas yang kami lakukan baik lisan maupun tulisan. Ya. Dan kami juga meminta agar proses persidangan itu tetap dilanjutkan. Kami disarankan untuk mengajukan gugatan baru dan berjanji tidak akan menunjuk majelis hakim yang sama dan berjanji akan menunjuk majelis hakim yang benar-benar bisa objektif dalam menangani proses perkara itu jika kami mengajukan gugatan baru.